Shalom, selamat pagi. Bapak Ibu sehat? Puji Tuhan. Mari kita bangkit berdiri, kita akan buka ibadah kita pada pagi hari ini. Pertolongan pada kita datang dari Tuhan Allah yang menciptakan langit, bumi, dan segala isinya. Ia setia memelihara ciptaannya dan tidak akan pernah meninggalkan perbuatan tangannya dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Bapak, kami sungguh mengucap syukur Tuhan, pertolongan-Mu kami rasakan pada pagi hari ini Tuhan. Kau mengantarkan kami di tempat ini Tuhan, Kau mengizinkan kami untuk beribadah Tuhan. Mari Tuhan sebentar kami rindu Tuhan untuk kami bisa bersekutu Tuhan dengan Engkau, dengan saudara seiman kami Tuhan. Kami mau bawa seluruh keberadaan diri kami ke hadapan-Mu Tuhan. Dan juga sama seperti Engkau yang sudah menolong kami Tuhan. Mari tolong juga teman-teman, saudara-saudara kami yang lain. Sehingga bisa bersama-sama di tempat ini. Kami bisa bersekutu bersama-sama merasakan hadirat-Mu. Memuji, menyembah Engkau Tuhan. Menikmati firman-Mu yang akan disampaikan pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Kami musrahkan semua dalam tangan kasih-Mu. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa. Kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu, saudara semua. Shalom. Shalom. Selamat pagi. Bersukacita kalau kita berkumpul kembali di rumah Tuhan hari ini. Amin. Saya mau mengajak, boleh kita sama-sama saling berjabat tangan, kiri ke kanan, katakan Tuhan Yesus baik, kasih-Nya luar biasa. Kita mau langsung menyembah Dia, kita mau langsung tinggikan namanya yang kudus. Mari.
kemuliaan hanya bagi Tuhan. Bapak Ibu, kita mau sama-sama belajar lagu baru ya. Jadi lagu ini sangat memberkati saya secara pribadi. Karena lagu ini diambil dari firman Tuhan di Filipi 4 ayat 13. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Sebentar ya. Ini agak ini. Yuk, kita mulai. Kita pelan-pelan dulu. Bukan kuat, bukan gagah, namun oleh Roh Kudus-Mu. Bukan kuat, bukan gagah, namun oleh kuasa. Bukan kuat, bukan kuat, bukan gagah, namun oleh Roh Kudus. Gunung tinggi diratakan oleh kuasa-Mu Yesus. Ku dimampukan, katakan denganmu, yes. Ku dilayakkan. Come on. Segala perkara dapat ku tanggung. Boleh dong sambil gerakan badannya. Dalam Yesus yang memberi kekuatan, berikan kemenangan dalam kuasa-Mu. Ku berjalan dalam terang kasih-Mu. Yuk, kita bersuka cita, kita mau serahkan semua pada Tuhan kita. Amin. kuasa-Mu, ku berjalan dalam terang kasih.
Yesus yang memberi kekuatan, berikan kemenangan dalam kuasa-Mu. Ku berjalan dalam terang kasih. Segala perkara dapat ku tanggung dalam Yesus yang memberi kekuatan, berikan kemenangan dalam kuasa-Mu. Ku berjalan dalam terang kasih. Berikan penglihatan, berikan penglihatan dalam kuasa-Mu. Ku berjalan dalam terang kasih. Berikan kekuatan, berikan kekuatan dalam kuasa-Mu. Ku berjalan dalam terang kasih. Boleh berikan sorak-sorai terbaik bagi Tuhan kita. Sekali lagi kurang keras Bapak Ibu Saudara. Boleh berikan sorak-sorai terbaik bagi Tuhan kita. Amin. Hari ini kita datang penuh dengan rasa ucapan syukur, amin. Mari kita angkat tangan kita. Ini tanda kami berserah Tuhan. Ini tanda kami mau menyerahkan seluruh hidup kami hanya dalam tangan-Mu. Terima kasih Tuhan kalau Kau selalu tolong kami. Kau selalu hadir dalam setiap musim hidup kami. Kami angkat tangan kami. Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan. Mari sama-sama kita mau bersatu hati. Kita mau nyatakan. Meskipun Tuhan tak menolongku, katakan. Meskipun duri dalam dagingku, ku tetap memilih dan percaya dan mengucap syukur. Amin. Kami bawa hati kami. Meskipun doaku tak terjawab, meskipun hatiku habis lenyap, katakan, ku tetap memilih untuk percaya dan mengucap syukur. Berkali-kali Kau menolong, berkali-kali Kau kuat, amin. Dalam rasa sakit Engkau ada, Yesus setia. Nyatakan dengan imanmu. Berkali-kali Kau, amin. Kami tahu Tuhan. Berkali-kali Kau kuatkan, dalam lembah gelap Engkau ada, Yesus setia. Berikan sorak-sorai paling dahsyat bagi Tuhan kita. Mari nyatakan. Meskipun doaku tak terjawab, Kau tahu Tuhan. Meskipun hatiku habis lenyap, ku tetap memilih untuk percaya dan mengucap syukur. Katakan. Berkali-kali Kau
Kau yang kuatkan kami Tuhan. Karena kami tahu Kau tidak pernah meninggalkan anak-anaknya sendirian. Kau yang pegang hidup kami. Kau yang tahu hidup kami. Dan kami juga tahu Kau punya Allah yang hidup. Amin. Hanya Engkau yang kami mau Tuhan dalam hidup kami. Dan kami mau nyatakan Engkau dalam hidup kami. Tuhan, inilah yang ku tahu, Kau mengenal hatiku, jauh melebihi semua yang terdekat sekalipun. Tuhan, inilah yang ku mau, Kau menjaga hatiku, supaya kehidupan memancar senantiasa. Mari katakan, Tuhan, inilah yang ku tahu, Kau mengenal hatiku, jauh melebihi semua yang terdekat sekalipun. Tuhan, inilah yang ku mau, Kau menjaga hatiku, supaya kehidupan memancar senantiasa, supaya kehidupan, katakan, memancar senantiasa, supaya kehidupan memancar senantiasa. Amin. Haleluya. Segala kemuliaan kami kembalikan hanya bagi Engkau Yesus. Segala hormat, keagungan, kejayaan kami berikan hanya untuk Engkau Yesus, satu-satunya Allah di hidup kami. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Kau sudah hadir di tengah-tengah kami. Terima kasih. Kau sangat sayang sama kami. Kami bersyukur Tuhan untuk setiap keberadaan kami, untuk setiap musim hidup kami Tuhan. Apapun kondisi hidup kami tahu Kau menyediakan yang terbaik. Kalau sebentar Tuhan kami mau berikan persembahan dan membalikan perpuluhan, biar Kau yang berikan hati Tuhan kepada kami, hati yang penuh dengan sukacita dan penuh rasa ucapan syukur. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa bersyukur. Haleluya. Amin. Silahkan duduk. Selamat memberi.
teduh. Kau beri pujian indah untukku memuji. Kau memberikan pujian. Mau puji, ku mau sembah, ku tinggikan namamu. Kau Allahku, kau Rajaku, kau tetap selamanya. Aku mau puji, 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 puji namamu. Kau Allahku, kau Rajaku, selamanya. Setiap waktu sungguh berarti, dikala kau ada di hatiku. Kau beri pujian indah untukku memuji. Kau memberikan pujian. Mau puji, ku mau sembah, ku tinggikan namamu. Kau Allahku, kau Rajaku, kau tetap selamanya. Aku mau puji, 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 puji namamu. Kau Allahku, kau Rajaku, selamanya. Mau puji, ku mau sembah, ku tinggikan namamu. Kau Allahku, kau Rajaku, kau tetap selamanya. Aku mau puji, 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 puji namamu. Kau Allahku, kau Rajaku, selamanya. Puji, 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 puji namamu. Kau Allahku, kau Rajaku, selamanya. Kau Allahku, kau Rajaku, selamanya. Mau puji, mau sembah, ku tinggikan namamu. Kau Allahku, kau Rajaku, selamanya. Cek. Oke. Mari kita berdoa sekali lagi Bapak Ibu. Tuhan terima kasih untuk pujian yang baru saja kami nikmati Tuhan. Mengingatkan kami akan kemuliaan dan kebesaran Kau dalam hidup kami Tuhan. Bila sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan, mari kami mau buka hati kami mau menerima kebenaran firman yang akan disampaikan pada pagi hari ini. Kami serahkan semua dalam tangan kasih-Mu, dalam nama-Mu Tuhan Yesus. Kami berdoa, kami mengucap syukur, haleluya, amin. Ya, selamat pagi Bapak Ibu. Pagi hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan ya. Dan memang ini masih dalam rangka eksposisi perjanjian lama ya. Kalau minggu lalu kita berbicara tentang keturunan Terah ya. Kemudian ada keturunan Sem dan lain sebagainya. Hari ini kita akan berbicara tentang panggilan Abraham. Ya, saya beri judul firman Tuhan pada pagi hari ini adalah Stepping Together with God atau melangkah bersama dengan Tuhan. Saudara, pernahkah saudara mendengar kata panggilan? Ya, panggilan itu banyak sekali ya jenisnya gitu ya. Apa sebenarnya itu panggilan ya? Banyak orang mungkin berkata, oh saya dipanggil nih oleh satu perusahaan, saya bekerja di sebuah perusahaan. Nah, atau mungkin saya merasa saya dipanggil oleh Tuhan bekerja di satu bidang tertentu. Ya, atau mungkin juga saya dipanggil nih untuk melayani Tuhan di bidang yang lainnya. Ya, nah lalu ketika menjalani pekerjaan tersebut,
menjalani pelayanan tersebut ya. Mungkin kita mengalami tantangan, kita mengalami hambatan, dan mungkin juga bahkan kita mengalami kegagalan. Nah, lalu kita berkata, kayaknya aku nggak dipanggil deh di situ gitu ya. Nah, kisah-kisah seperti ini mungkin sering kali kita dengar ya. Atau mungkin kita saat ini sedang mengalami hal tersebut, sedang bergumul dengan hal tersebut. Terutama berkaitan dengan panggilan ya. Sehingga perlu sekali untuk kita bisa mengetahui apa sebenarnya panggilan. Nah, salah satu terlalu kecil enggak ya? Nah, salah satu jadi ayat pagi hari ini itu akan diambil di dalam Kejadian 12 ayat 1 sampai 9 ya. Ini satu kisah yang cukup terkenal di dalam Alkitab ya, dan ini berkaitan dengan panggilan. Ini kisahnya tentang kisah Abraham ketika Allah memanggilnya untuk keluar dari satu negeri dan kemudian menuju ke negeri yang Tuhan janjikan untuk dia dan keturunannya. Nah, mari kita akan baca di dalam Kejadian 12 ayat 1 sampai 9. Saya sudah tuliskan, Bapak Ibu boleh melihat di PowerPoint ya, karena saya akan membacakan dari terjemahan baru 2. Sepertinya cukup kelihatan, nanti saya akan baca bagian yang ganjil dan mungkin saudara boleh baca bagian yang genap. Kita akan bangkit berdiri, kita akan membaca kebenaran firman pada pagi hari ini. Saya akan mulai dari ayat yang ke-1. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Ayat 5, Abram membawa Sarai istrinya, Lot anak saudaranya dan segala harta benda yang mereka kumpulkan. Serta orang-orang yang mereka peroleh di Haran, mereka berangkat ke tanah Kanaan lalu sampai di sana. Bentar. Ayat yang ke-6, silakan. Ketika itu Tuhan menampakkan diri kepada Abram dan berfirman, aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu. Lalu di situ ia mendirikan mezbah bagi Tuhan yang telah menampakkan diri kepadanya. Sesudah itu Abram berangkat dan berjalan terus ke tanah Negeb. Silakan duduk saudara. Melalui kisah ya tentang Abraham ini kita dapat melihat ada dua hal yang terkandung di dalam panggilan. Ya, kita akan melihatnya satu persatu. Yang pertama, itu adalah panggilan itu merupakan ajakan untuk berjalan bersama dengan Allah. Ya, jadi di dalam panggilan itu terkandung yang pertama pengertiannya yaitu ajakan, satu ajakan untuk berjalan bersama dengan Allah. Nah, kalau misalnya kita memperhatikan ya di ayat yang ke-1, di sini dikatakan demikian. Kemudian datanglah firman Tuhan kepada Abram dalam satu penglihatan. Oh maaf, saya salah baca. Kok saya salah baca itu ya? 12 ayat 1. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu, dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Bapak Ibu Saudara, pada saat panggilan ini sampai kepada Abraham, dia sebenarnya sedang berada di satu daerah yang bernama Haran. Ya, itu satu daerah yang ada di Mesopotamia. Keluarga Terah, ya jadi Terah itu adalah ayah Abraham seperti yang sudah kita ketahui minggu yang lalu.
itu merupakan satu klan atau satu komunitas besar yang memiliki gaya hidup yaitu berpindah-pindah atau mungkin disebut juga dengan nomaden. Nah, kita bisa melihat ini di Keluaran 11 ayat 31. Jadi perjalanan mereka ya perjalanan keluarga besar ini itu dimulai dari satu negeri yang bernama Ur Kasdim. Ya, dari Ur Kasdim mereka berangkat ke Haran, mereka menetap di Ur Kasdim, kemudian mereka pergi ke Haran dan kemudian nanti akhirnya Abraham memisahkan diri dari keluarganya dan pergi ke Kanaan atau ke negeri yang dijanjikan Tuhan kepadanya. Nah, jika kita melihat titik pertama itu adalah Ur, kota besar ya. Itu adalah satu kota yang mapan di Mesopotamia. Jadi dia tuh punya arsitektur yang sangat permanen. Bahkan sistem pemerintahan, perdagangan, agamanya itu sangat-sangat terorganisasi. Jadi sebenarnya itu adalah satu negara atau itu adalah sebuah daerah yang cukup mapan di situ. Nah, karakteristik penduduk Ur sendiri itu mereka tidak nomaden. Mereka itu adalah penduduk yang menetap di satu daerah. Mereka tinggal di sebuah rumah ya dan biasanya mereka tinggal di rumah yang dibuat dari batu bata. Dengan mata pencaharian mereka petani, pedagang, membangun kuil-kuil, mereka menetap ya. Keluarga Terah itu menetap di sana selama beberapa waktu, lalu mereka berangkat ke Haran. Dan yang pastinya mungkin ya, mereka mempelajari banyak hal juga ketika mereka berada di Ur Kasdim. Nah, berdasarkan hal tersebut, jika kita melihat dari Ur Kasdim menuju ke Haran, itu keterampilan Abraham di dalam berpindah tempat ya. Karena kan pindah tempat dengan satu komunitas yang besar, klan yang sangat besar, mereka bawa begitu banyak harta, mereka bawa begitu banyak binatang, itu bukan hal yang mudah. Tapi karena memang pada dasarnya mereka adalah nomaden berpindah-pindah, itu menjadi sesuatu yang mudah bagi mereka. Mereka memiliki keterampilan di situ untuk berpindah-pindah. Ya, nah dengan mudah dia bisa memulai perjalanan. Ya, keluarga Abraham mereka memulai dari Ur Kasdim kemudian menuju ke Haran. Bahkan ketika Abraham itu dipanggil oleh Allah untuk pergi ke negeri yang dijanjikan kepadanya, itu tentu bukan satu hal yang sulit pada saat itu. Ya, nah tapi ada perbedaan. Ya saudara, ada perbedaan antara perjalanan Abraham ini ketika dia tinggal di Haran dan kemudian dipanggil keluar dari Haran untuk menuju ke tempat yang dijanjikan Allah bagi dia, itu berbeda dengan perjalanan-perjalanan sebelumnya. Ya, apa yang membedakan? Yang membedakan adalah Allah sendiri yang mengajak, yuk pergi gitu ya. Ayo pergi gitu ya, untuk berjalan bersama-sama dengan dia. Jadi jika perjalanan sebelumnya saya percaya Allah menyertai, hanya yang ini tapi spesial gitu ya. Karena Allah yang mengajak Abraham untuk berjalan bersama-sama dengan dia. Menuju suatu negeri yang kemudian hari kita tahu kisahnya bahwa ini nanti akan menjadi milik Abraham dan keturunannya. Nah saudara, inilah yang dimaksud dengan panggilan. Ya, panggilan itu adalah ajakan untuk berjalan bersama-sama dengan Allah. Itu adalah panggilan. Ya. Nah dalam kehidupan kita sehari-hari, ajakan untuk berjalan ya bersama dengan Allah itu adalah menjalani satu kehidupan yang sesuai dengan firman Tuhan. Itulah panggilan Bapak Ibu Saudara. Panggilan itu adalah ketika Allah mengajak kita, yuk kamu melayani bersama-sama dengan aku. Yuk kamu bekerja bersama-sama dengan aku dalam satu bidang tertentu. Yuk kamu laksanakan tanggung jawab kamu sebagai orang tua bersama-sama dengan aku. Tuhan mengajak untuk berjalan bersama-sama. Yang di dalam kehidupan sehari-hari itu adalah kesesuaian hidup kita dengan firman Tuhan. Nah sebenarnya jika kita melihat firman Tuhan
Ya, itu berbicara tentang sesuatu yang pasti kita tahu. Firman Tuhan berbicara tentang benar, salah, baik, buruk. Firman Tuhan berbicara tentang itu. Tetapi seringkali di dalam kehidupan kita, pilihan-pilihan itu tidak hanya berbicara tentang baik dan buruk atau good or evil, bukan hanya itu. Ya, tetapi kadang mungkin kita diperhadapkan dengan dua pilihan yang baik dua-duanya. Perbedaannya tuh kelihatannya tipis sekali gitu ya. Misalnya ketika kita mengambil pilihan ya terhadap dua hal yang kelihatan sama, tapi kita harus memutuskan mana yang terbaik. Entah dalam bidang pekerjaan, entah dalam bidang pelayanan dan lain sebagainya. Melayani di asyir baik-baik, melayani sebagai kolektan baik-baik, melayani di musik baik-baik. Lalu mana yang harus kita pilih? Itu tipis sekali perbedaannya ya. Seperti mungkin kalau kita baca di dalam Kisah Para Rasul 16 ayat 9 sampai 12, ini adalah satu kisah ketika Rasul Paulus memutuskan akan mengabarkan Injil di Troas. Tapi kemudian dia mendapat penglihatan untuk menginjil di Makedonia. Kedua pilihan tersebut tidak berkaitan dengan moral, tidak berkaitan kalau kamu pergi ke Makedonia maka kamu berdosa, atau ketika kamu tetap ada di Troas maka kamu akan berdosa. Bukan seperti itu. Karena dua-duanya baik. Kalau melayani di Troas baik, melayani di Makedonia juga baik, ya. Nah, Rasul Paulus pada saat itu dia tetap harus memilih mana yang harus saya pilih, Troas atau Makedonia. Dan untuk memilih kedua hal ini diperlukan anugerah Roh Kudus. Sehingga kita dapat memilih mana yang terbaik di antara yang baik. Bapak Ibu Saudara, dalam kehidupan mungkin kadang kita diperhadapkan dengan pilihan baik. Di antara dua pilihan yang baik. Misalnya kita masih belum memiliki pekerjaan. Lalu kita diperhadapkan dengan 2 pilihan, 3 pilihan, 4 pilihan. Dan itu tuh semua baik, gak ada yang salah jika memilih salah satunya. Menolak salah satu atau memilih salah satu tuh gak ada yang salah gitu ya. Nah, atau misalnya ketika kita sudah bekerja nih di dalam satu pekerjaan yang baik, pekerjaan yang sesuai dengan firman Tuhan, tapi kemudian kita memperoleh tawaran yang baik. Ya. Untuk hal inilah kita memerlukan yang namanya anugerah Roh Kudus. Apa itu anugerah Roh Kudus? Ya, yaitu sesuatu kehidupan yang ditransformasi. Kehidupan yang dibentuk, kehidupan yang diubahkan setiap hari oleh firman Tuhan. Bukan hanya berbicara tentang pembacaan firman Tuhan saja, tetapi dalam saat teduh kita juga kita selalu mempertanyakan jalan hidup kita. Kita selalu mempertanyakan pilihan-pilihan kita. Meskipun mungkin pilihan kita, jalan hidup kita itu adalah sesuatu yang baik. Tapi kita selalu mempertanyakan itu. Ya, kita mengevaluasi, jangan-jangan apa yang sedang kita kerjakan ya, itu merupakan satu pilihan yang salah. Lalu bagaimana? Mungkin pertanyaan berikutnya, bagaimana kita mengetahui pilihan kita itu adalah pilihan yang benar atau pilihan yang sesuai dengan, pilihan kita itu salah atau pilihan kita itu sesuai dengan kehendak Tuhan. Salah satunya itu adalah dengan bersandar pada hati nurani melalui perasaan damai sejahtera. Dan ini bisa kita peroleh sekali lagi jika kita terus-menerus ditransformasi oleh firman Tuhan setiap hari. Karena hati nurani yang ada di dalam diri kita itu dapat mengkonfirmasi apa yang dibentuk oleh firman-Nya, apa yang sedang dibuat di dalam diri kita, itu termasuk juga panggilan hidup kita. Nah, dengan demikian sama seperti Abraham ya, yang menerima panggilan untuk berjalan bersama dengan Allah saat ini. Saudara, jika mungkin saudara merasa Tuhan sedang memanggil kita untuk melakukan sesuatu,
terimalah ajakan itu. Ajakan untuk berjalan bersama-sama dengan Allah. Caranya sekali lagi itu dengan mengizinkan firman Tuhan. Itu mentransformasi kita setiap hari. Sehingga kehidupan kita sesuai. Kehidupan kita selaras dengan firman Tuhan. Baik dalam perbuatan-perbuatan kita maupun dalam perkataan kita. Lalu yang kedua, di dalam panggilan itu terkandung janji Allah. Kita akan melihat ya. Panggilan itu mengandung janji-janji Allah. Yang pertama, kita bisa melihat adanya janji pemeliharaan. Ini ada di dalam ayat yang kedua. Di sini dikatakan demikian. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar, memberkati engkau serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Janji ini sebenarnya merupakan janji pemeliharaan Allah kepada Abraham. Dan jika kita baca keseluruhan kisah Abraham, ya, janji ini digenapi dengan cara menyertai Abraham dan keturunannya sehingga mereka dapat tinggal menetap di negeri yang Tuhan janjikan kepada mereka. Mereka disampaikan ke negeri itu dan itu merupakan bentuk pemeliharaan Tuhan bagi keturunan Abraham. Lalu yang kedua, janji apa? Yang kedua itu adalah janji perlindungan. Kita bisa melihat ini di dalam ayatnya yang ke-3a. Di sini dikatakan, aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Ini sudah jelas sekali. Tuhan akan melindungi kita di dalam setiap situasi. Mau tantangan seberat apapun, mau cobaan seberat apapun, mau mungkin ada fitnahan, ada apa yang datang pada kita. Tuhan mengatakan, aku akan melindungi engkau. Bahkan Tuhan katakan, aku akan memberkati engkau. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan jika kita baca dalam kisah Abraham, ini merupakan janji juga yang digenapi oleh Tuhan. Tuhan melindungi Abraham dan keturunannya. Lalu yang ketiga, kita akan lihat ada satu janji lagi, yaitu janji pemenuhan potensi. Ini ada di dalam ayat 3b. Di sini dikatakan demikian. Olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Nah, kalau kita flashback sedikit ya saudara ke dalam ayat yang kedua. Di situ dikatakan gini. Tuhan menjanjikan Abraham akan membuat dia memiliki nama yang masyhur. Dan juga Abraham akan menjadi berkat. Ini artinya apa? Ini artinya bahwa Tuhan itu akan menyertai dan Tuhan itu akan menolong. Sehingga potensi atau karunia yang Tuhan berikan di dalam diri kita itu akan berkembang maksimal sampai ke titik yang paling maksimal. Sehingga kita menjadi berkat bagi orang lain. Ada dampak dari apa yang sedang Tuhan kerjakan di dalam diri kita bagi orang-orang di sekitar kita. Inilah yang disebut atau inilah yang dimaksud dengan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Dan ini menjanjikan bahwa pemeliharaan Tuhan itu akan menolong kita sehingga dapat menjadi berkat bagi orang lain. Nah saudara, dalam Hierarchy of Needs versi klasik ya yang dibuat oleh seorang yang bernama Abraham Maslow. Jadi ini salah satu teori psikolog. Di sini ada satu piramida ya dari kebutuhan dasar manusia yang bawah sampai yang atas ya. Nah, tahapan tertinggi di dalam versi yang klasik ya, bukan yang terbaru, itu adalah tahapan yang disebut dengan aktualisasi diri. Ya, dan di dalam Hierarchy of Needs yang terbaru itu ada yang tertingginya itu ada berhubungan dengan spiritualitas ya. Nah, tapi tahapan aktualisasi atau tahapan ini adalah satu tahapan di mana seseorang merindukan untuk dia menjadi the best version of me ya. Dia menjadi versi yang terbaik dari dirinya. Aktualisasi diri. Contoh ya, saudara.
Anggap saja ada seorang yang bernama Rani, ya. Dia itu seorang yang menyukai lukisan dan dia bermimpi untuk mengadakan satu pameran lukisan yang besar. Tapi kemudian berhadapan dengan tantangan kehidupan, dia terpaksa merelakan mimpi-mimpinya karena kebutuhan hidup dia dan keluarganya. Lalu di dalam beberapa waktu, di dalam beberapa tahun dia bekerja. Kalau kita melihat di dalam teorinya Abraham Maslow ini ya, semua kebutuhan dasarnya itu terpenuhi. Dia punya rumah, dia punya penghasilan tetap, dia punya keluarga dan teman yang mendukung, dan juga dia memperoleh penghargaan dari orang lain sebagai guru yang terbaik. Tapi kemudian di dalam dirinya dia masih menginginkan untuk dia bisa mengadakan satu pameran lukisan, karena pada dasarnya dia menyukai lukisan. Ya, kemudian dia terdorong setelah dia memiliki kebutuhan dasarnya itu bisa dipenuhi, dia mulai mengejar mimpinya dia. Dia melukis setiap hari. Dia mengembangkan potensi dia sebagai seorang pelukis. Dia melukis, dia bereksperimen dengan gaya-gaya baru, dia bereksperimen dengan warna-warna yang baru, dan dia juga mencurahkan seluruh perasaan serta filosofi hidup dalam karyanya dia. Rani ini tidak hanya ingin dikenal, tetapi juga mengungkapkan dirinya yang sebenarnya melalui seni. Dan ketika impiannya tercapai, dia menyewa sebuah gedung, dia bikin satu pameran lukisan dan semua itu adalah buatannya dia. Dan yang didengar olehnya itu adalah semua yang datang ke tempat itu tersentuh karena lukisan-lukisan yang dibuat olehnya. Dampaknya terasa. Orang lain tersentuh oleh pemikiran yang dia tuangkan, filosofi hidupnya yang dia tuangkan, dirinya yang dia tuangkan dalam lukisan. Nah saudara, panggilan Allah itu dalam kehidupan kita itu mengandung janji-janji. Jadi ketika Allah mengajak kita untuk berjalan bersama-sama dengan Dia tidak akan membiarkan kita sendiri. Ketika kita yakin bahwa inilah adalah panggilan di dalam pekerjaan, di dalam pelayanan, percayalah bahwa Dia tidak akan meninggalkan kita. Karena Dia sedang mengajak kita untuk melakukan sesuatu. Dan di dalam ajakan itu ada janji-janji yang akan Dia genapi. Dia akan menyertai kita, Dia akan melindungi kita, Dia akan menolong kita untuk mengembangkan potensi karunia kita sehingga kita bisa menjadi berkat bagi sesama. Nah dengan demikian pada saat ini mari kita percayai janji-janji Allah di dalam menjalani apa yang kita lakukan pada saat ini. Nah saudara, sekali lagi ya sebagai bagian yang terakhir, panggilan itu adalah ajakan untuk kita berjalan bersama-sama dengan Allah. Cari panggilan, berdoa, gumulkan itu. Evaluasi apa yang sedang kita kerjakan saat ini. Meskipun itu mungkin tampaknya baik, tapi terus evaluasi di dalam waktu-waktu teduh kita bersama dengan Tuhan. Dengan membaca firman juga kita mengizinkan Allah untuk mentransformasi hati kita, mengubah, membentuk kita. Sehingga kita bisa menyadari panggilan Allah di mana kita ditempatkan. Tidak selalu saudara, panggilan Allah itu berbicara tentang kita keluar dari satu tempat menuju ke tempat yang lain. Mungkin itulah tempat kita saat ini. Mungkin apa yang sedang kita kerjakan saat ini itu adalah panggilan Allah bagi kita. Pelayanan yang sedang kita kerjakan pada saat ini itu adalah panggilan kita. Ya. Lalu bagaimana sekali lagi cara kita untuk mengetahui? Izinkan firman Tuhan untuk mentransformasi. Hidup dengan sesuaikan pikiran kita, sesuaikan perkataan kita, perbuatan kita itu dengan firman Tuhan. Hidup oleh firman Tuhan. Dan kita mengizinkan juga anugerah Roh Kudus itu untuk menolong kita. Jika pada saat ini kita sedang ada di dalam pergumulan untuk memilih mana yang harus kita pilih di antara pilihan-pilihan yang baik. Ya. Saudara,
Dalam ajakan, ingatlah bahwa ada terkandung janji-janji untuk memelihara, melindungi, mengembangkan potensi kita sampai ke titik maksimal. Sehingga kita bisa menjadi berkat bagi orang lain. Mari kita berdoa. Tuhan, kami sungguh bersyukur, kami sungguh mengucap syukur Tuhan untuk kasih, untuk kesetiaan, untuk kebaikan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Kami rindu kami bisa stepping with God together, kami bisa melangkah bersama-sama dengan Allah di dalam segala hal yang kami kerjakan pada saat ini Tuhan. Di dalam pekerjaan kami Tuhan, di dalam pelayanan kami Tuhan. Dan juga berikan kepada kami kerendahan hati untuk kami senantiasa mengevaluasi Tuhan diri kami, apa yang sedang kami kerjakan, pilihan-pilihan yang sudah kami buat Tuhan. Sehingga kami bisa menjadi yakin Tuhan bahwa Engkau memanggil kami di tempat yang saat ini kami berada Tuhan. Kami bersyukur Tuhan bahwa firman-Mu, biar terus firman-Mu berkata-kata dalam hati, dalam pikiran kami. Dan ini bisa bertumbuh juga di dalam diri kami. Terima kasih. Dan di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom, saudara, mari berpartisipasi dalam doa rantai Gereja Rehoboth yang akan dimulai pada Kamis, tanggal 29 Mei pukul 12 dan selesai hari Minggu, tanggal 8 Juni pukul 12. Saudara bisa mulai mendaftarkan diri dari sekarang melalui dua cara. Secara manual, lewat kertas yang dibagikan dan dikembalikan setelah ibadah, dan secara online melalui website yang akan saudara dapatkan lewat grup ibadah. Pendaftaran doa rantai ditutup pada tanggal 18 Mei 2025. Mari satukan hati bersama dan berdoa kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Saudara, Biblical Night bulan Maret dan April adalah dua bagian pertama dari seri The Pursuit of Holiness. Pertemuan ketiga ini berjudul Sanctified Worship. Dalam pertemuan ini kita akan menemukan bagaimana ibadah bukan hanya ritual tapi juga sarana pengudusan. Kamis 22 Mei 2025 pukul 7 malam. Pertemuan ini diadakan via Zoom Gereja Rehoboth. Ya, puji Tuhan, saudara, kita sudah hampir menyelesaikan ibadah kita. Ada beberapa pengumuman yang penting disampaikan. Yaitu pertama, minggu depan kita akan mengadakan sakramen perjamuan kudus. Jadi, kita akan doa puasa bersama-sama hari Kamis, Jumat, dan Sabtu. Kedua, doa rantai bagi saudara yang belum mengisi jam doa rantai, silakan sudah mengisi baik melalui kertas yang dibagikan atau melalui link di KU2. Dan selanjutnya yang terakhir yaitu saudara-saudara semua yang hadir pagi hari, siang hari ini, saudara diundang untuk bersama-sama kita bersukacita di dalam satu perjamuan kasih di lantai dasar gedung F. Jadi setelah ini saudara boleh langsung ke belakang dan kita bersukacita bersama-sama di sana. Terima kasih untuk perhatian saudara. Saya undang untuk tetap berdiri bersama, kita akan masuk di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, terima kasih Tuhan untuk berkat Tuhan bagi kami semua. Terima kasih kami sudah memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Kami sudah mendengar firman Tuhan baik melalui paduan suara, baik langsung oleh hamba Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur karena Engkau menyertai hidup kami semua dan sudah memberikan kesempatan bagi kami untuk beribadah pada pagi hari ini. Terima kasih Bapa. Kami berdoa Tuhan untuk perjamuan kudus, untuk sakramen perjamuan kudus pada minggu depan.
supaya kami boleh mempersiapkan diri sebaik-baiknya untuk menerima berkat Tuhan yang amat besar dalam kehidupan kami. Kami berdoa Tuhan untuk doa rantai yang akan diadakan mulai hari Kamis tanggal 29 yang akan datang, supaya kami boleh bersama-sama bersatu di dalam doa untuk kerajaan Tuhan, untuk negara dan bangsa, dan untuk keluarga kami masing-masing. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa untuk perjamuan kasih akan diadakan setelah KU2 ini. Mari Tuhan, Kau bersama-sama dan kami semua, sehingga kami boleh bersuka cita dalam satu kesehatian di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami berdoa untuk saudara-saudara yang sudah memberikan persembahan dan mengembalikan perpuluhan yang Tuhan punya, yang sudah memberikan yang terbaik, karena Tuhan sudah memberikan yang terbaik bagi kami, yaitu keselamatan dan hidup yang kekal. Kami akan masuk dalam minggu yang baru berjalan bersama dengan Tuhan. Kami percaya kami tidak berjalan sendiri, tapi Engkau menyertai hidup kami, keluarga kami, pekerjaan kami, usaha kami, dan pendidikan anak-anak kami semua. Terima kasih Bapa. Percaya Engkau sudah mendengar doa kami, ucapan syukur kami ini yang kami naikkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi juru selamat kami yang hidup. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, terima angkat tangan saudara untuk menerima berkat Allah. Arahkan hati saudara kepada Tuhan dan hadirat-Nya. Maka berkat Allah memenuhi hidup saudara. Berkat Allah memenuhi keluarga saudara. Berkat Allah memenuhi kesehatan saudara. Berkat Allah memenuhi pekerjaan saudara. Dan jalilah berkat dimanapun saudara berada. Dan saudara terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan Allah Roh Kudus menyertai saudara sekalian mulai hari ini sehingga Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Bapa, terima Shalom, saudara, mari berpartisipasi dalam doa rantai Gereja Rehoboth yang akan dimulai pada Kamis, tanggal 29 Mei, pukul 12, dan selesai hari Minggu, tanggal 8 Juni, pukul 12. Saudara bisa mulai mendaftarkan diri dari sekarang melalui dua cara. Secara manual, lewat kertas yang dibagikan dan dikembalikan setelah ibadah, dan secara online melalui website yang akan saudara dapatkan lewat grup ibadah. Pendaftaran doa rantai ditutup pada tanggal 18 Mei 2025. Mari satukan hati bersama dan berdoa kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Saudara, Biblical Night bulan Maret dan April adalah dua bagian pertama dari seri The Pursuit of Holiness. Pertemuan ketiga ini berjudul Sanctified Worship. Dalam pertemuan ini kita akan menemukan bagaimana ibadah bukan hanya ritual tapi juga sarana pengudusan. Kamis 22 Mei 2025 pukul 7 malam. Pertemuan ini diadakan via Zoom Gereja Rehoboth.